Guna mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto dari kilometer 34, ruas tol Jakarta Cikampek. Rama, adakah pemudik lain yang terkonfirmasi COVID? Ya, Cikal dan juga pemirsa, dari data yang kami dapatkan per hari ini saja Cikal atau per tadi malam pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga tadi sore, data terbaru adalah total 5 pemudik atau 5 pengendara roda 4 yang hendak masuk ke Jakarta terpantau positif COVID-19, di mana 3 terakhir diantaranya adalah terpantau tadi pagi hingga sore ini, begitu Cikal dan juga pemirsa, di mana 3 tersebut ditemukan adalah mereka yang berangkat dari Bandung yang hendak masuk ke DKI Jakarta, dan kelima-limanya saat ini sudah dilarikan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat untuk melakukan isolasi mandiri. Adapun memang di sisi lain, Cikal dan juga pemirsa, jika kita melihat bagaimana dinamika arus atau volume kendaraan yang terjadi di titik ini, tepatnya di tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta, per hari ini saja hingga sore ini, sejak tadi malam hingga sore ini sudah ada total sekitar 23.900 kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta. Adapun jika dibandingkan kemarin, jika juga pemirsa, per 24 jam pada Sabtu 29 Mei 2021 ada total sekitar 50.300 kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta, di mana memang dengan tingginya jumlah volume kendaraan yang memang hari ini juga merupakan masih dalam kondisi arus balik libur Lebaran 1442 Hijriah, dari Dirlantas Polda Metro Jaya yang juga bergabung dengan TNI serta Satpol PP untuk melakukan masih dalam pengetatan dan juga cek tes acak antigen di titik KM 34 tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta, karena memang diketahui bahwa belakangan ini khususnya menuju arah Jakarta yang memang mereka terpantau positif COVID-19 nantinya dilarikan ke Wisma Atlet, dan diketahui ini cukup berdampak buruk terhadap tingkat keterisian di Wisma Atlet, karena sejauh ini di Wisma Atlet masih saja didominasi oleh klaster pemudik dan juga klaster Lebaran pasca libur Lebaran kemarin. Adapun memang di sisi lain, untuk kondisi di sini juga, Cikal dan juga pemirsa, di pos tes acak antigen KM 34B menuju arah Jakarta, nantinya bila mana memang terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan sebelum di titik tes acak, nantinya kepolisian langsung mengurai kendaraan dengan membuka salah satunya tol Muhammad bin Zayed atau tol layang MBZ yang bisa dioperasikan. Namun ketika memang untuk arus di jalur bawah begitu masih landai, tol MBZ atau Muhammad bin Zayed ini akan ditutup untuk dilakukannya pengetatan dengan melakukan tes acak antigen. Adapun bisa dilihat di belakang saya ini, Cikal, saat ini tengah berjalan begitu bagaimana proses tes acak antigen yang memang diketahui pada per hari ini dari 5 tersebut tadinya total yang sudah diperiksa sejak tadi malam hingga sore tadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ada total sekitar 461 orang yang sudah di tes antigen begitu, dan 5 diantaranya positif COVID-19 dan saat ini sudah dilarikan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Cikal. Rama, lantas ada berapa pemudik yang terkonfirmasi COVID dan jumlah kendaraan yang diperiksa selama posko penyekatan berlangsung? Ya, Cikal dan juga pemirsa, jika kita akumulasikan saja bahwa memang untuk seluruh wilayah pos penyekatan dari data yang kami dapatkan dari Korlantas Polri bahwa ada total 1.309 jumlah warga pemudik yang terpapar positif COVID-19 di seluruh pos tes acak antigen. Adapun khusus di titik ini di KM 34B dari tol Japek menuju arah Jakarta ada total sekitar 40-an pemudik atau pengendara roda 4 yang terpantau positif COVID-19, di mana semuanya sudah dilarikan ke Wisma Atlet. Adapun memang dengan tingginya begitu jumlah mereka yang terpapar COVID-19 dari pos tes acak antigen sejak awal diberlakukannya pada tanggal 15, maka itu dari Kapolri sendiri menegaskan bahwa diperpanjang hingga esok hari. Adapun memang sejatinya kemarin sempat diakhiri pada tanggal 24, namun ada arahan lebih lanjut hingga akhirnya diperpanjang hingga esok hari. Namun hingga sejauh ini di titik ini ada total sekitar 40 orang yang terpapar COVID-19 dari pos tes acak antigen. Dan hal ini juga berpengaruh dengan adanya jumlah kenaikan angka positif COVID-19 yang saat ini atau per minggu ini dari data yang dipaparkan oleh Satgas COVID-19 Indonesia, bahwa di Indonesia sudah total ada kenaikan sejak minggu kemarin, yakni sekitar 30% begitu untuk angka
tes COVID dan juga mereka yang positif. Adapun untuk jumlah kematian juga naik sekitar 13%, sementara mirisnya adalah jumlah kesembuhan turun sekitar 2,7%. Cikal. Baik, terima kasih atas informasinya Rama dan juga Rio Cornelianto melaporkan langsung dari kilometer 34 ruas tol Jakarta Cikampek.